Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sarita dari kelas pendidikan B angkatan 2018. Pada kesempatan ini, saya akan mereview sebuah jurnal nasional sesuai dengan kriterianya, di mana tugas ini merupakan tugas pada mata kuliah Kapita Selekta. Sebagai pendahuluan, jurnal nasional atau jurnal nasional yang terakreditasi merupakan terbitan berkala yang menyebarluaskan perkembangan ilmu pengetahuan, diterbitkan secara resmi dengan ISSN dan disebarluaskan. Adapun jurnal yang saya review memiliki judul Pengaruh Metode Pembelajaran dengan Pendekatan Inquiry Terbimbing terhadap Pemahaman Konsep dan Motivasi Belajar Fisika. Kriteria judul jurnal yang baik adalah tidak bermakna ganda, tidak lebih dari 12 kata, berada di tengah atas halaman, menggunakan huruf kapital, dicetak tebal, mengerucut ke bawah, menggambarkan topik utama, dan yang terakhir adalah menarik minat pembaca. Secara keseluruhan, kriteria ini telah terpenuhi kecuali pada poin kedua di mana, yaitu tidak lebih dari 12 kata, karena judul ini memuat 14 kata, sehingga kriteria tersebut tidaklah terpenuhi. Kemudian yang kedua, nama penulis atau writer. Di sini saya tampilkan nama penulis dari jurnal yang saya pilih. Kemudian yang selanjutnya adalah indikator penulisan writer jurnal yang baik dan benar, yaitu tanpa gelar akademis, disertai alamat afiliasi penulis, berada di bawah judul, menggunakan garis tengah ataupun reta tengah, dan yang terakhir adalah mencantumkan alamat email. Kelima indikator ini telah terpenuhi oleh jurnal tersebut. Kemudian selanjutnya adalah abstrak. Di sini saya tampilkan abstrak dari jurnal yang saya review, di mana selanjutnya adalah kriteria yang terpenuhi. Ditulis dalam satu paragraf, singkat dan spesifik, akurat, faktual, mudah dipahami, mencantumkan kata kunci, dan ditulis dalam 2 bahasa. Pada jurnal ini ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kemudian yang selanjutnya adalah pendahuluan. Adapun kriteria dari pendahuluan jurnal nasional yang baik adalah berisi alasan mengapa penelitian tersebut dilakukan, menguraikan masalah yang akan diteliti, dikaitkan dengan teori, diketik dengan 2 spasi, dan terdiri dari 4 hingga 6 halaman. Kriteria tersebut telah dipenuhi kecuali pada kriteria terakhir, karena pendahuluan dari jurnal yang saya review ini hanya terdiri dari 2 buah halaman, sedangkan kriteria yang baik adalah terdiri dari 4 hingga 6 halaman, sehingga poin ini tidak terpenuhi. Yang selanjutnya adalah metodologi penelitian. Metodologi penelitian tentu saja tercantum pada jurnal nasional. Adapun pokok pembahasan pada metodologi penelitian yaitu pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan kehadiran peneliti, sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan yang terakhir adalah tahap penelitian. Ketujuh poin ini telah tercantum pada metodologi penelitian dari jurnal yang saya review, di mana di sini saya cantumkan metodologi tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah pembahasan. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada pembahasan dari jurnal nasional yaitu ditulis secara sistematis, logis, dan tanpa interpretasi. Hindari data yang kurang relevan. Data disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan lainnya. Dibahas secara signifikansi dan jelas perbedaan antara fakta dan spekulasi. Bila dibaca dengan baik dan cermat, kriteria ini telah terpenuhi kesemuanya. Sedangkan secara singkat dapat kita lihat di sini ada data yang disajikan dalam bentuk grafik dan tidak saya cantumkan pada gambar. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran dari jurnal nasional. Kesimpulan berisi keseluruhan pembahasan dengan paragraf yang ringkas dan mudah dipahami. Kemudian yang berupa saran adalah relevansi dengan hasil penelitian dan diharapkan berupa saran yang applicable atau dapat diterapkan.
Secara singkat, dapat saya katakan bahwa kriteria ini terpenuhi oleh jurnal yang saya review. Adapun daftar pustaka yang merupakan penutup dari sebuah jurnal nasional yaitu terdiri dari nama penulis, tahun, judul buku, nama penerbit, tempat terbit, volume dan edisi atau edisi jurnal, link URL yang bisa diakses secara online dan tanggal diakses URL tersebut, di mana kesemuanya terpenuhi. Referensi dari review jurnal ini adalah Panduan Menulis Jurnal UT Nilawati tahun 2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.